Kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat Petrus yang pertama ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Di ayat yang ke-24 dikatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga menjadi gugur. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, menurut firman Tuhan, setidaknya gambaran hidup manusia digambarkan seperti bunga rumput, dan juga di bagian lain hidup kita digambarkan seperti asap. Yang kita sebutkan sebagai bunga, bahwa bunga itu pada suatu hari itu akan mekar, dan pada suatu saat juga bunga itu akan kembali layu. Dan hidup manusia juga digambarkan sebagai suatu asap. Jadi kalau ada asap, ketika sumber asap itu, api itu, maka asap itu akan mengepul. Dan ketika asap itu semakin membumbung tinggi, asap itu akan semakin lama semakin hilang. Asap itu tidak tahu dan tidak bisa menentukan kemana dia pergi, dan angin saja yang menentukan asap itu akan pergi. Menurut gambaran ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, digambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kehidupan manusia, segala sesuatu yang kita hadapi di tengah dunia ini, semuanya hanya bersifat sementara. Tidak ada kekal yang kita alami. Tidak ada sesuatu kekal yang kita miliki. Tidak ada sesuatu yang kekal yang kita peroleh sepanjang kita masih hidup di tengah dunia ini. Jikalau kita saat ini memperoleh kekayaan, semuanya itu pasti akan berakhir. Jikalau saat ini kita memiliki kepintaran, semuanya itu akan berakhir. Jikalau kita juga memiliki jabatan, pangkat, atau apapun, kehormatan apapun, segala sesuatu yang dibanggakan di dunia ini, segala itu semuanya juga akan berakhir. Artinya Bapak Ibu, bahwa selama kita hidup di tengah dunia, semuanya akan berakhir. Tidak ada yang bisa kita peroleh sampai selamanya. Sekalipun manusia berjalan dengan 3 batasan waktu pada masa lalu, sekarang, dan pada masa yang akan datang, semuanya itu juga akan berakhir pada waktunya. Kalau kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk tertawa, dan di waktu lain kita pasti akan menangis. Di suatu waktu kita akan berhasil, di suatu waktu juga kita gagal, di suatu waktu kita menangis, di suatu waktu kita akan bisa tertawa. Semuanya itu pasti akan berakhir. Kehidupan manusia itu akan selalu silih berganti. Dan tidak ada seorang pun manusia yang bisa memastikan dirinya, yang bisa memastikan kehidupannya. Sekalipun hal yang seperti itu terjadi dalam hidup manusia, tetapi manusia itu sendiri selalu mengejar waktu. Manusia itu selalu diburu oleh waktu. Kejatuhan manusia ke dalam dosa itu menjadi suatu hal yang membuat hidup manusia menjadi serba terbatas. Kalau menurut sejarah penciptaan, Bapak Ibu Saudara terkasih, semuanya manusia diberikan kebebasan. Manusia dengan leluasa menguasai apa yang Tuhan ciptakan di tengah-tengah dunia itu. Manusia diberikan kuasa sepenuhnya untuk menguasai ciptaan Tuhan.
Tetapi karena keberdosaan, kejatuhan manusia ke dalam dosa akan mengangkat manusia itu ke dalam sebuah keterbatasan. Semuanya serba terbatas, semuanya pasti akan berakhir. Kalau memang hal seperti itu, kalau apa yang kita miliki, kalau apa yang kita alami, semuanya serba terbatas, berarti kita diajak jangan pernah berburu dengan kehidupan apa yang ada di tengah dunia ini. Karena dunia itu bersifat fana, dunia itu bersifat sementara. Maka manusia itu kalau terus berpengharapan, kalau terus berharap di tengah dunia, maka dia pengharapan itu akan berakhir dengan suatu kesia-siaan. Tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diajak, mari kita mengajak, mari kita mengejar kepada sebuah kekekalan. Semuanya pasti berubah. Sifat manusia pasti berubah. Hidup manusia pasti berubah. Perbuatan manusia pasti berubah. Siklus hidup manusia itu juga pasti berubah. Bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, pada akhirnya dia akan kembali mati, kembali kepada penciptanya. Semuanya itu kalau kita masih terus mengharapkan apa yang tengah terjadi di dunia ini, maka semua itu pasti akan berakhir. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mari kita mengejar kepada sesuatu yang bersifat kekal. Mari kita mengejar kepada sesuatu yang memberikan kita kepada sebuah pengharapan kekal. Kalau Petrus pada pagi hari ini mengajak kita, yang kekal itu adalah firman Tuhan. Yang kekal, yang tetap itu adalah Tuhan sendiri. Yang kekal itu adalah kuasa Allah sendiri. Bagaimana kita supaya segala sesuatu yang kita harapkan itu bisa bersifat kekal? Artinya Tuhan mengajak kita membekali diri kita, mengisi diri kita, menghidupi diri kita dengan benih yang kekal, yaitu firman Tuhan yang selalu mengajak kita, yang selalu mengajak kita untuk berpengharapan, untuk percaya kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Sesungguhnya kita memang ditebus oleh Allah itu dari sumber yang kekal. Kalau Petrus mengatakan bahwa kita dipilih bukan dengan barang yang fana, kita diselamatkan bukan barang yang fana dengan emas perak, sesuatu yang berharga di dunia ini. Tetapi kita ditebus Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan dari benih yang bersifat kekal, yaitu darahnya yang kudus. Jadi kitalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan dari sumber yang kekal itu sendiri. Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dari yang kekal, buat apa kita masih menggantungkan diri kepada kehidupan dunia yang masih bersifat sementara ini? Untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita melihat, mari kita mengesampingkan diri kita. Mari kita mengesampingkan keegoisan kita. Mari kita mengesampingkan apa yang kita inginkan. Tetapi kita melihat, kita menunjukkan hidup dan pengharapan kita hanya kepada Kristus. Kita melihat bagaimana firman Tuhan itu akan selalu bertumbuh dan bertumbuh setiap hari.
Bagaimana supaya firman itu bertumbuh? Secara sederhana, lagu sekolah minggu mengatakan bagaimana supaya kita bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Sederhana. Dan kita menganggap itu sebuah nyagu yang sepele. Hanya baca kitab suci, doa tiap hari. Tetapi pada dasarnya Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita hidup dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari, melalui doa itu, melalui firman Tuhan itu, kita setiap hari akan terus diperlengkapi, akan terus diperlengkapi, akan terus diperlengkapi oleh Tuhan. Karena firman Tuhan akan mengajak kita jangan melakukan di luar kehendak Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, hiduplah dalam firman Tuhan. Milikilah hidup yang berpengharapan kepada Kristus. Karena sepanjang kita hidup dalam pengharapan, maka kita akan selalu dituntun oleh Tuhan sampai kepada kekekalan. Tuhan menjemput kita pada kali yang kedua. Tuhan memberkati kita, tetap setia sampai mati. Tuhan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Amin. Kita berdoa.